Pada video yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload Citra Sentinel-2, kemudian mengeksplorasi Citra Sentinel-2. Baik, untuk mendownload Citra Sentinel-2, buka aplikasi browser terlebih dahulu, kemudian akses website sci-hub.copernicus.eu. Selanjutnya klik Open Hub. Jika kita sudah punya account di website ini, kita bisa langsung login. Tetapi jika Anda belum punya account, Anda harus register terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan langsung login. Masukkan username, password, dan login. Baik, kita sudah berada di dalam laman Sci-Hub untuk mendownload Citra Sentinel-2. Perhatikan ketiga tombol ini. Tombol yang atas ini adalah untuk mengganti base map. Tombol yang tengah ini untuk menggeser-geser peta. Sementara yang bawah adalah untuk menandai area of interest dari Citra yang akan kita download. Baik, kita geser dulu ke lokasi yang akan kita download. Misalnya saya akan mendownload Citra Sentinel-2 daerah Yogyakarta. Nah, saya tandai dulu menggunakan tombol ini. Setelah ditandai, selanjutnya klik ini. Nah, karena kita akan mendownload Citra Sentinel-2, jangan lupa centang Mission Sentinel-2. Di sini ada beberapa opsi yang harus kita pilih, walaupun bisa saja dibiarkan default. Nah, yang pertama adalah memilih satelit platform, di mana Sentinel-2 ini dia memiliki dua satelit, yaitu Sentinel-2E dan Sentinel-2B. Sentinel-2 merupakan sistem satelit kembar atau twin satellite yang diberi nama Sentinel-2E atau Sentinel-2A dan Sentinel-2B atau Sentinel-2B, di mana kedua satelit ini dia bekerja secara sinkron sehingga seolah-olah hanya ada satu satelit. Masing-masing satelit memiliki frekuensi revisit atau resolusi temporal setiap 10 hari sekali. Artinya Sentinel-2A memotret tempat yang sama di permukaan bumi setiap 10 hari sekali. Demikian juga dengan Sentinel-2B. Akan tetapi Sentinel-2A dan Sentinel-2B dia memiliki offset atau selisih waktu revisit 5 hari. Sehingga permukaan bumi yang sama akan dikunjungi oleh Sentinel-2A dan Sentinel-2B setiap 5 hari sekali secara bergantian. Karena kita tidak memilih jenis satelit, artinya nanti kedua satelit baik Sentinel-2A maupun Sentinel-2B akan tampil di opsi download. Kemudian selanjutnya adalah product type. Product type ini adalah level pemrosesan dari Sentinel-2. Nah, ada level 1C dan level 2A. Level 1C dia dalam format top of atmosphere reflectance atau belum terkoreksi atmosfer. Sementara Sentinel level 2A ini sudah dalam format bottom of atmospheric reflectance, artinya surface reflectance atau reflectance yang sudah terkoreksi atmosferik. Baik, karena kita tidak memilih level pemrosesan, nanti hasil pencarian akan tampil baik level 1C maupun level 2A. Selanjutnya kita biarkan default. Nah, yang terakhir adalah tanggal pencitraan. Misalnya saya ingin mendownload Citra Sentinel-2 daerah Yogyakarta dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 26 September 2020. Selanjutnya klik search. Nah, di sini sudah muncul opsi-opsi Citra Sentinel-2 yang akan kita download pada daerah yang sama sesuai wilayah yang kita tandai. Nah, biasanya kalau tidak ada keperluan khusus pada tanggal-tanggal tertentu, kita pilih Citra yang paling bersih. Nah, ini bisa kita lihat ada level 1C, kemudian ada level 2A. Citra ini adalah citra perekaman tanggal 21 Agustus tahun 2020. Dan ini merupakan citra yang paling bersih dari tanggal 1 Juli sampai dengan September. Nah, kita lihat dulu untuk memastikan. Misalnya saya akan mendownload citra yang level 1C. Kita lihat dulu apakah benar-benar bersih citranya.
Baik, citranya ternyata benar-benar bersih. Nah, jika kita ingin mendownload full product, maka klik tombol ini. Akan tetapi jika kita ingin mendownload true color image atau citra dengan warna komposit warna sejati, cukup kita klik download TCI ini. Nah, pada kasus ini kita akan mendownload full product. Jadi kita klik tombol ini. Proses download berlangsung, ukuran filenya sekitar 700 MB. Sambil menunggu proses download, akan saya jelaskan tentang bagaimana proses perekaman Citra Sentinel-2 sekaligus rilis produk Citra Sentinel-2 ke internet. Citra Sentinel-2 memiliki orbit descending dengan kemiringan sekitar 98 derajat dan memiliki lebar SWOT sekitar 290 km. Nah, jika dilihat dari lebar SWOT ini jauh lebih lebar dibandingkan dengan satelit Landsat 8 misalnya yang lebar SWOT-nya hanya 185 km. Akan tetapi Citra Sentinel-2 dirilis ke internet khususnya untuk level 1C dan level 2A dalam format grid atau tile. Di mana satu tile ini luasannya atau panjang kali lebarnya adalah sekitar 110 km kali 110 km. Bisa kita lihat di sini, inilah yang dimaksud dengan satu grid atau satu tile yang luasannya adalah 110 km kali 110 km. Oke, proses download Citra Sentinel-2 hampir selesai. Dan sekarang download sudah selesai. Nanti akan kita lihat struktur file dari Citra Sentinel-2 ini seperti apa. Ini adalah file Citra Sentinel-2 yang baru saja kita download. Dia memiliki format zip. Nah, bisa kita baca di sini dari nama filenya. Sentinel-2A ini menandakan platform satelit. Kalau satelitnya Sentinel-2B, nanti notasi di sini adalah Sentinel-2B. Adapun Sentinel-2A atau Sentinel-2B tidak ada masalah karena kedua sensor atau kedua satelitnya identik. Kemudian di sini ada MSI L1C, ini menandakan bahwa ini adalah level 1C. Kemudian ada tanggal perekaman yaitu tanggal 21 Agustus tahun 2020 dan kemudian ada time atau waktu perekaman. Ini Citra direkam pada jam 2 lewat 35 menit 51 detik waktu GMT. Karena ini daerah istimewa Yogyakarta masuk waktu WIB berarti harus ditambah 7. Ini berarti jam 9 lewat 35 menit 51 detik waktu setempat. Kemudian ada N0209, ini adalah pemrosesan standar baseline pemrosesan. Kemudian R089 ini adalah nomor orbit atau relatif orbit. Kemudian T49 MDM ini adalah tile atau grid posisi Citra Sentinel-2 daerah Yogyakarta. Kemudian berikutnya adalah produk diskriminator. Selanjutnya untuk melihat struktur filenya akan kita ekstrak dulu file zip ini. Baik, ini file Citra Sentinel-2 yang sudah kita ekstrak. Kita lihat struktur file citranya ternyata sangat kompleks. Tapi kita tidak usah lihat semuanya. Yang pertama kita lihat adalah metadatanya, file mtd ini, karena nanti kita akan membuka citranya lewat metadatanya. Kemudian di folder manakah citranya disimpan, itu ada di dalam folder granul, kemudian folder ini, dan img data. Nah, disinilah Citra Sentinel-2 disimpan. Dia disimpan mirip seperti Landsat, dia disimpan dalam setiap saluran atau setiap band. Hanya formatnya dia JPEG 2000 atau JP2.
Untuk membuka citra Sentinel-2, tentu saja kita memerlukan software image processing. Anda dapat menggunakan software image processing apa saja, misalnya AirDAS, Envy, atau PCI Geomatica. Akan tetapi, pihak Badan Antariksa Eropa sudah menyediakan software khusus yang sifatnya free dan open source, yaitu Snap. Sekarang kita akan membuka citra Sentinel-2 yang baru saja kita download menggunakan software Snap atau Sentinel Application Platform. Kita buka aplikasi Snap. Ada dua cara untuk membuka citra Sentinel-2. Yang pertama lewat metadatanya, dan yang kedua langsung dibuka dari file zip. Yang pertama kita buka dulu lewat metadatanya. Caranya begini. Klik file, kemudian import optical sensor Sentinel-2. Karena citra Sentinel-2 yang akan kita buka level 1C, maka kita pilih S2 MSI L1C. Kita cari lokasi citranya. Kita buka folder citra Sentinel-2 yang sudah kita ekstrak. Kemudian kita klik metadatanya atau file mtd MSI L1C ini. Selanjutnya kita klik import product. Nah, ini proses membuka file citra Sentinel-2. Pada Product Explorer, jika citra sudah terbuka, dia akan tampil di sini. Cara yang kedua untuk membuka citra Sentinel-2 adalah tanpa mengekstrak dulu, atau langsung kita buka dari file zip yang sudah kita download. Caranya simpel sekali, kita klik tombol Open Product ini, kemudian kita cari file zip citra Sentinel yang sudah kita download. Selanjutnya klik open. Nah, hasilnya akan sama dengan cara yang pertama. Selanjutnya kita akan mencoba mengeksplor struktur citranya dari dalam aplikasi Snap ini. Pertama kita expand dulu, kita klik tombol ini. Nah, di sini akan muncul beberapa folder yaitu metadata, vector data, bands, dan mask. Citranya itu berada di dalam folder bands. Di sini ada sejumlah saluran citra Sentinel-2. Ada saluran 1 dan seterusnya sampai dengan saluran 12. Sentinel-2 atau Sentinel-2 adalah citra optik multispektral yang memiliki 13 band atau 13 channel, di mana masing-masing band ini memiliki variasi resolusi spasial. Ada saluran 1 atau saluran aerosol, kemudian saluran 2 saluran biru, saluran 3 saluran hijau, saluran 4 merah, kemudian 5, 6, dan 7 ini disebut saluran vegetation red edge. Kemudian saluran 8 ini adalah saluran near infrared atau near, dan saluran 8A ini adalah saluran narrow near atau near sempit. Kemudian 9 ini adalah saluran uap air. Saluran 10 ini adalah saluran awan cirrus. Saluran 11 dan 12 ini adalah saluran SWIR atau shortwave infrared. Saluran 2, 3, 4, dan 8 ini memiliki resolusi spasial 10 meter. Sementara saluran 1, 9, dan 10 ini memiliki resolusi spasial 60 meter, sedangkan sisanya memiliki resolusi spasial 20 meter. Jadi, saluran-saluran citra Sentinel-2 memiliki resolusi spasial yang berbeda-beda, tidak seperti Landsat yang sama semuanya 30 meter. Bisa kita lihat saluran-salurannya di sini, ada 13 saluran tapi hanya sampai saluran 12 atau band 12, karena saluran 8 ada 2, yaitu band 8 dan band 8A. Jika kita ingin menampilkan satu saluran saja, langsung kita double klik dan saluran itu akan tampil. Misalnya saya mau menampilkan saluran 2 atau saluran biru yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Di sini ada navigation. Pada panel navigation ini ada tombol A. Tombol A ini adalah zoom to all, yang artinya menampilkan seluruh citra. Kemudian ada tombol P, ini adalah actual pixel. Dengan kata lain, kita zoom pada resolusi asli dari citra tersebut, yang dalam hal ini adalah 10 meter. Kemudian ada zoom in, zoom out, dan zoom in untuk memperbesar dan memperkecil tampilan citra. Nah, jika ingin menampilkan citra berwarna atau citra komposit, kita klik dulu salah satu band atau klik citranya, kemudian klik window, open RGB image window.
Nah, di sini kita bisa memilih berbagai komposit citra yang diinginkan. Kita juga bisa mengatur komposit secara manual. Misalnya saya mau menampilkan Sentinel itu MSI Natural Color atau dalam format True Color Composite. Pada format True Color Composite, warna yang tampil di atas citra menggambarkan warna asli dari objek tersebut di lapangan. Nah, misalnya kita zoom ke aktual pixelnya. Bisa kita lihat di sini kota Yogyakarta pada citra Sentinel-2 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Kita juga bisa menampilkan komposit lain, misalnya false color infrared. Pada komposit false color infrared, ini vegetasi akan berwarna merah, tidak berwarna hijau seperti pada true color composite. Komposit lainnya misalnya atmospheric penetration. Ini merupakan komposit band-band pada panjang gelombang yang lebih panjang. Baik, ini adalah komposit atmospheric penetration. Nah, karena citra Sentinel itu memiliki resolusi spasial yang berbeda-beda pada beberapa saluran, maka kita tidak bisa membuat komposit di antara saluran yang berbeda resolusi spasial. Misalnya saja komposit 4, kemudian 11, 2. Nah, ini akan muncul keterangan reference raster are not of the same size. Karena 4 dan 2 ini resolusi spasialnya 10 meter, sementara band 11 20 meter. Agar kita bisa membuat citra komposit pada semua saluran, maka seluruh saluran nanti resolusi spasialnya harus kita samakan dengan proses resampling yang nanti akan dibahas pada video berikutnya. Nah, kita bisa menampilkan seluruh citra yang sudah kita tampilkan ke display aplikasi Snap, yaitu dengan tampilan horizontal misalnya, atau vertikal, atau evenly. Nah, pada panel navigation di sini ada tombol synchronize ya, atau link. Kalau tombol ini tidak diaktifkan, maka ketika satu citra digeser, yang lain tidak akan ikut bergeser. Tapi ketika tombol ini diaktifkan, maka satu digeser, yang lain akan ikut bergeser sesuai wilayah yang ditunjuk. Jadi semua wilayahnya akan menampilkan daerah yang sama gitu. Baik, sampai di sini dulu video yang pertama. Nanti lanjut di video berikutnya.